sanya atitana gata pacupanya ajatawa bahidawa olarikawa sukumawa. Kesadaran indria ini bukan aku. Jika kesadaran indria ini aku, maka kesadaran indria ini tidak menimbulkan penderitaan. Orang yang memiliki kesadaran indria demikian akan berpikir, biarlah kesadaran indriaku seperti ini, biarlah kesadaran indriaku tidak seperti ini. Semoga demikian pula aku akan segera mencapai pemutusan kemelekatan nafsu keinginan. Apapun kelemahan yang terdapat dalam diriku saat ini, sampai aku mencapai nirvana, semoga semuanya lenyap. Dimanapun aku dilahirkan, kehidupan demi kehidupan, semoga akan selalu ada pikiran yang lurus, kesadaran dan kebijaksanaan, kesederhanaan dan semangat. Semoga marah tidak memperoleh kesempatan untuk melemahkan upayaku itu. Kami satu lampu lah, satu ini, satu aja yang, ya satu, ini satu lampu. Kondisi kadang tidak bisa diprediksi. Kalau lihat dari belajar, kita belajar dari sejarah, umumnya lihat banyak kejadian-kejadian besar, itu tidak ada yang memprediksinya, bisa terjadi begitu saja. Seperti misalnya yang kemarin, mungkin yang masih ingat, nah, di dalam benak siapa orang yang bisa memperkirakan kalau akhir tahun 2019 itu akan ada wabah penyakit yang bisa dibilang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di dunia. Tidak ada satupun. Kalau lihat ke belakang lagi, seperti perang dunia pertama, juga siapa yang mengira itu akan meletus, terjadi peperangan, di mana awalnya juga, pada saat itu hanya beberapa negara saja yang berkonflik. Amerika juga sudah memutuskan awalnya itu tidak mau ikut campur, karena itu urusan orang-orang di Eropa. Namun siapa yang menyangka setelah itu kapal dari Amerika yang hendak menuju ke Liverpool kena torpedo oleh kapal selam Jerman, yang menyebabkan Presiden Amerika kala itu begitu marah sehingga memutuskan untuk ikut perang juga jadinya. Jadi lihat dari banyak hal-hal kecil bisa jadi hal besar. Kalau teori ada yang mengatakan itu seperti teori butterfly effect, dari kepakan sayap kupu-kupu, satu kupu-kupu mengepakkan sayap, bisa terjadi torpedo, itu bisa mengubah sampai sedemikian, butterfly effect. Makanya lihat kondisi sekarang, kita juga perlu berhati-hati
karena kedepannya itu penuh dengan ketidakpastian. Tapi yang terpenting itu bagaimana diri kita mampu untuk menjalani hidup secara sederhana. Bisa dibilang pada saat kondisi-kondisi seperti sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, hal yang terpenting itu adalah memiliki kemampuan untuk hidup bersahaja, untuk hidup dalam kesederhanaan. Nah, lihat dari bagaimana 98 Lungta Mahabua mengeluarkan Thailand dari krisis moneter. Cara beliau membabarkan dhamma untuk membantu negara, untuk memperlihatkan kepada seluruh masyarakat tentang satu kekeliruan, satu kesalahan agar tidak sampai terulang lagi. Karena pada saat itu marak yang namanya pelanggaran sila, terutama di tempat-tempat hiburan, minuman keras merajalela. Nah, ini yang menjadi benar-benar membuat kondisi semakin parah. Makanya lihat demikian, dari ajaran Sang Buddha kita belajar mulai dari Pancasila, sila kelima itu yang paling benar-benar dijadikan intens lebih oleh para guru. Karena kalau melanggar sila kelima dapat menyebabkan pelanggaran sila yang pertama, dapat juga menyebabkan pelanggaran sila yang kedua, dapat juga melanggar sila yang ketiga, dapat juga melanggar sila yang keempat. Dari satu yang terlanggar karena kehilangan kesadaran, hilang konsentrasi. Kalau di Thailand, Luang Por juga pernah mengatakan, beberapa orang mungkin mengatakan tidak masalah lah ketika mabuk, pakai uang untuk mabuk juga pakai uang sendiri. Setelah mabuk juga tidak punya tenaga, hanya terbaring, tidak mungkin bisa melakukan banyak kejahatan lainnya. Luang Por juga katakan, ya tidak salah. Memang kalau misalnya setelah mabuk masuk kamar, kunci pintu, sudah diam saja sendirian, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mabuk lalu keluar rumah bawa mobil, nah itu bisa bahaya buat orang lain juga yang berkendara lainnya, dalam bahaya juga. Nah, karena diri kita tidak punya kesadaran, atau setelah mabuk itu merusak saraf, dimana pada saat mabuknya tidak punya tenaga, tapi begitu setelah hari-hari berikutnya, karena kesadaran urat saraf sudah mulai berubah, nah itu bisa jadi bahaya untuk yang lainnya, akan cenderung mudah untuk diprovokasi, mudah emosi, kurang memiliki pengendalian diri. Nah, makanya latihan mulai dari sila yang baik, baru punya samadhi yang baik, dapat melatih konsentrasi, jaga pikiran agar mampu untuk fokus pada saat ini, pada saat dimana kita benar-benar hidup. Karena kalau misalnya ditanyakan saat mana yang paling penting dalam hidup kita, apakah di masa depan ataukah di masa lalu,
atau di saat ini? Tentu jawabannya sudahlah pasti adalah saat ini, karena masa lalu sudah berlalu, hanya tertinggal pelajaran yang dapat dia ambil. Sementara masa depan itu belum tiba, belum pasti akan sampai sejauh mana. Di mana benar-benar harta yang kita miliki, kehidupan yang kita miliki itu adalah di saat ini. Harta yang paling berharga, itu adalah nafas yang kita miliki, nafas yang masuk dan keluar. Walaupun tidak ada yang dapat untuk menghargai seberapa harganya nafas itu, tetapi karena itulah nafas itu sungguh tidak ada nilainya, jadi infinity, tidak bisa diberikan harga seberapa mahal nafas itu. Sekalipun itu kita peroleh dengan cara yang gratis, tanpa berbayar, tetapi sesungguhnya terdapat harga yang begitu mahal sekali. Karena nafas ini tidak bisa dibeli, terkecuali kalau sudah tidak bisa pakai nafas secara normal, itu baru harus beli oksigen. Makanya sebelum sampai perlu beli oksigen, kita dapat secara cuma-cuma, secara gratis ini. Ini disyukuri seberharga mungkin, agar punya pengendalian diri itu lebih baik, menghargai apa yang telah alam ini berikan untuk kehidupan kita. Lalu setelah itu dapat melatih diri melihat bahwa betapa pentingnya napas, kemudian mulai tumbuh kebijaksanaan sedikit demi sedikit, tahu unsur kehidupan itu apa-apa saja, hidup ini untuk apa, memiliki tujuan seperti apa, berasal dari mana, lalu tetapkan kira-kira akan kemana arah tujuan. Setelah menetapkannya juga mulai menjalaninya, jalan setapak demi setapak, satu langkah demi satu langkah. Kalau tidak berhenti, tujuan pun dapat untuk diharapkan. Yang terpenting itu adalah terus berusaha, berjuang, jangan sampai putus asa, apalagi berbalik ke belakang. Rasanya sangat disayangkan kalau sudah jauh-jauh melangkah lalu harus jatuh, mundur ke belakang. Itu layaknya orang-orang seperti banyak di kehidupan di zaman Sang Buddha pun ada contohnya, seperti misalnya Dewa Datta, sudah terlahir sebagai manusia, sudah beruntung bertemu juga dengan Sang Buddha, tapi harus jatuh ke neraka awici di kehidupan itu, dikarenakan melakukan kejahatan yang di dalam agama Buddha itu adalah kejahatan yang fatal. Jadi ada 5 macam kejahatan yang bisa dibilang tiada ampun dalam agama Buddha. Kalau melakukannya, penaltinya itu sudah pasti awici mahanaraka. Mulai dari membunuh ibu, membunuh ayah,
membunuh seorang arahat, melukai sama Sang Buddha hingga berdarah. Lalu yang kelima itu memecah belah sangha. Ini 5 pelanggaran berat, 5 kejahatan paling berat di dalam Buddha Sasana. Apabila siapa melakukan ini di kehidupan ini sebagai manusia, maka tutup pintu surga, tutup pintu untuk memperoleh magga phala nibbana. Untuk mencapai tingkat kesucian dari kesucian pertama pun sudah tidak mungkin. Ibaratnya kalau sudah bunuh salah satu dari orang tua, sekalipun kehidupan masih ada, masih berlanjut, namun sudah tidak mungkin untuk memperoleh tingkat kesucian. Yang sudah dipastikan adalah setelah meninggal di kehidupan itu, pasti jatuh ke neraka awiji, dibakar di sana untuk waktu yang panjang, hingga baru sampai nanti dapat kembali lagi juga memperoleh kesempatan lahir sebagai manusia juga. Sungguh begitu memakan waktu yang panjang. Makanya kita yang sudah belajar tentang Buddha Sasana tahu bahaya akan hal ini, juga berusaha jangan sampai melanggar salah satu dari 5 garuka karma tersebut, yang dibilang karma buruk paling fatal di dalam Buddha Sasana ini. Jadi lihat, makanya kalau belajar agama Buddha, belajar Dhamma, tidak hanya belajar dari satu sisi saja. Jangan lihat hanya pada sisi baiknya saja. Kadang perlu juga lihat sisi buruknya juga. Agar apa? Agar dapat dijadikan sebagai satu pelajaran. Karena kalau hanya belajar pada satu titik yang baik saja, itu layaknya mempelajari sesuatu yang belum utuh. Karena di dunia ini selalu ada 2 sisi, yang mana dengan ada tahu satu sisi lalu mengetahui juga sisi lainnya, dapat membuat pikiran itu menjadi lebih bijaksana, lebih berkembang. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti itu bagaimana? Lihat dari bagaimana Dewa Datta sampai di kehidupan ketika Sang Buddha sudah menjadi Buddha pun masih menaruh dendam, masih merasa iri lagi dengan Sang Buddha, ingin menjadi Buddha juga, seperti Sang Buddha dihormati, tetapi diri sendiri tidak punya parami untuk itu. Jadi ini kalau misalnya lihat belajar mengapa Dewa Datta sampai sebegitu dendamnya dengan Sang Buddha. Jadi pernah ada satu cerita di mana ketika awal kehidupan awal tersebut, di mana Sang Buddha dengan Dewa Datta itu ada perselisihan. Pada saat itu keduanya itu sama-sama seorang pedagang. Ketika keduanya itu sebagai pedagang, ada seorang nenek tua yang ingin menjual semacam nampan itu, namun nampan itu sebenarnya adalah nampan emas. Tapi karena usang, nenek tua juga tidak tahu kalau itu emas murni. Lalu ditawarkan kepada salah satu penjual yang adalah Dewa Datta itu di kehidupan tersebut. Begitu ditawarkan, lihat, Dewa Datta ini di kehidupan itu tahu kalau ini emas harganya mahal, namun tidak ingin beli dengan harga mahal, tawar harga murah. Nenek ini pun belum mau jual karena harga terlalu murah. Lalu dia pun berlalu.
pikirnya nanti pasti kalau lewat lagi pasti akan dapat dibeli. Tapi tidak lama setelah itu pedagang yang adalah bodhisatta pada kehidupan itu menemui nenek itu, juga ditawarkan nampan emas tersebut. Kini bodhisatta tahu kalau itu benar-benar emas murni, lalu memberikan harga yang mahal, kasih harga yang sepadan. Akhirnya nenek itu pun serahkan untuk dijual dan dibeli oleh pedagang bodhisatta ini. Begitu bodhisatta ini mendapatkan nampan emas, lalu pergi untuk menyeberangi sungai atau lautan lah, naik perahunya. Kini giliran pedagang Dewadatta yang pikir kali ini ingin membeli nampan itu, pasti dapat kasih naik harga sedikit. Namun ternyata nampan itu sudah dijual oleh nenek itu kepada bodhisatta yang adalah kawannya, sama-sama satu profesi. Akhirnya begitu ditahu langsung kejar. Begitu kejar, kini bodhisatta sudah di tengah aliran, di tengah laut, sudah agak jauh, sulit terkejar. Dari sana kehidupan lampau Dewadatta itu panggil temannya pun itu bodhisatta hanya menoleh mendengarkan apa yang dikatakannya. Kini begitu marah sekali karena pikirnya nampan itu harusnya jadi miliknya. Begitu emosi karena anggap yang sebagai temannya sama-sama satu profesi justru malah mendahului. Akhirnya Dewadatta ini kehidupan itu ambil segenggam pasir lalu menaruh dendam, bertekad agar di kehidupan berikutnya pun sebanyak pasir yang ada di genggaman inilah kita akan selalu menjadi musuh bebuyutan. Di situ tapi bodhisatta mendengar kata-kata tersebut. Beliau pun mengatakan, kalau kedua tangan itu yang bertemu, kedua telapak tangan itu akan bunyi, akan nyaring. Ini biar satu telapak tangan saja, agar tidak nyaring. Bodhisatta di situ memilih untuk tidak menaruh dendam. Sementara Dewadatta saking marahnya karena tidak dapat nampan emas, sampai jantungnya putus, meninggal di kehidupan itu. Dan karena sesuai dengan tekadnya, makanya dari kehidupan itu sampai kehidupan berikutnya hingga Sang Buddha mencapai kebudaan pun masih tetap taruh dendam. Tapi Sang Buddha kalau dari baca riwayatnya tidak pernah ada taruh dendam sedikit pun, tidak pernah membalas, hanya terus menerima saja. Tetapi kebanyakan justru bodhisatta lah yang keluar sebagai pemenang. Inilah kalau dilihat dari sini, dari belajar Dhamma, di mana kebencian itu akan menghancurkan seseorang yang memilikinya. Sang Buddha makanya sabdakan, siapa yang berpikiran untuk mencelakai seseorang yang tidak punya pikiran untuk mencelakai, maka orang itulah yang akan celaka. Didirkan kembali lagi kepada dirinya. Makanya kita belajar Buddha Sasana, kalau kita bisa hidup layaknya seorang yang memiliki cinta kasih, welas asih, awihingsa, tidak menyakiti siapapun, tentunya tidak akan disakiti oleh siapapun, karena yakin terhadap buah karma daripada apa yang kita usahakan tersebut. Selanjutnya tetap makanya jaga konsentrasi, jaga ketenangan,
latih pikiran agar sampai tidak jatuh dalam keserakahan, tidak jatuh dalam kebencian, tidak jatuh dalam kegelapan batin, agar tetap awas, memiliki sati, agar memiliki samadhi. Ketika telah memiliki samadhi juga agar memiliki panya, kebijaksanaan. Disinilah latihan, pusatkan pikiran, napas masuk, tahu kalau napas masuk, napas keluar juga tahu kalau napas keluar. Napas masuk ingat kata bud, napas keluar ingat kata do, buddo, 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 terus menerus. Konsentrasi, duduk meditasi sampai waktu nanti diberikan instruksi kalau sudah saatnya keluar dari samadhi.